Karena gue sering review laptop, banyak pertanyaan teman-teman gue yang kerjanya di bidang content creator. Laptop apa yang cocok buat mereka? Dan gue kebetulan lagi ngobrol-ngobrol juga sama orang Asus nih. Dan mereka ternyata punya barang cakep untuk content creator. Kalau serinya sih jelas ya, ProArt. Tapi ada dua rekomendasi dari gue yang cakep. Ada yang kenceng layar mentok atau tablet pakai Windows dan sudah ada Copilot plus PC juga. Baterainya juga up to 21 jam. Nah, pilih mana? Kita langsung bahas aja. Kalau dari boxnya, keduanya ini gede banget. Padahal ini laptop cuma 13 inch, tapi boxnya tuh gede banget. Kita lihat aja apa yang ada di dalamnya. Isinya tuh ada tas ProArt yang cakep banget. Mungkin kalian bisa komen ini menurut kalian cakep apa enggak. Chargernya ada di samping kotak laptop dan chargernya ini punya daya 200 watt. Ini sih sudah jelasin banget kalau laptop ini punya performa yang kencang. Selanjutnya ada kotak laptopnya sendiri yang imut banget dibandingkan sama box luarnya, ini jauh banget perbedaan ukurannya. PZ13 kotaknya sama gedenya, dapat tas ProArt juga, di sampingnya ada box yang isinya charger Type-C 65 watt, Asus Pen dan micro SD to SD card adapter. Mungkin kalau untuk ekspansi storage biar gampang kasih additionalnya lagi. Kotak laptopnya juga sama imutnya, di dalamnya ada tablet, Windows dan keyboardnya yang terpisah. Desain tentu aja beda lah, karena satunya itu convertible, satunya lagi tablet. Cuman PX13 bisa juga jadi tablet karena hinge-nya ini bisa diputar 360 derajat. Tapi overall kedua desainnya ini cakep, no komplain gua. Tapi kalau beratnya di sini yang agak aneh dikit. Walaupun PX13 sebagai laptop, tapi bobotnya yang lebih berat yaitu si PZ13 ini. Kalau keyboard, cover dan pen itu dipasang semuanya. Dan itu hal yang wajar jika sebuah tablet dipasangin semua aksesorisnya. Cuman kalau tabletnya aja ini jelas ringan banget, cuman 877 gram aja. Kalau untuk display keduanya ini sama banget, ukurannya, jenis panelnya, sampai color gamutnya. Ukurannya 13,3 inch dengan resolusi 3K atau 2880x1800 dengan panel Lumina OLED. Color gamutnya dilihat pakai mata aja sih sebenarnya tuh cakep banget. Klaim mereka juga 100% DCI P3, tapi untuk pastinya tunggu aja review lengkapnya karena ini kan masih hands-on. Kalau maksimum brightness-nya juga itu sudah 400 nits di mode standar dan 500 nits di HDR. Sertifikasinya juga tuh banyak banget. VESA Certified Display, SDR True Black, Pantone Validated, TUV Renland Certified, SGSE Care Display, dan pastinya sudah touchscreen dua-duanya. Dan keduanya itu super stylus. Tapinya lagi, PX13 ini nggak dapat stylus, PZ13 doang yang dapat stylus. Dari spek dan fitur sih sebenarnya udah jelas banget di sini tujuannya. Layar ini dikhususkan untuk buat orang yang pro banget sebagai content creator. Cuman sih harapan gua itu dikasih refresh rate 120 Hz terus pakai variable refresh rate. Pastinya ini jadi perfect banget. Fitur udah jelas lumayan melimpah ruah untuk content creator. Yang disediakan sama Asus ini emang fokus untuk para desainer. Keduanya punya Story Cube, galeri all-in-one bertenaga AI dan ProArt Creator Hub versi desainer dari Armoury Crate. Tapi PX13 versi AMD ini punya satu software tambahan yaitu Muse 3 AI Hub untuk memainkan AI workload kayak Stable Diffusion. Nah, portnya sendiri tentulah di PX13 ini lebih banyak daripada PZ13 ini. Tapi yang penting keduanya ini sudah ada USB 4.0 dan Wi-Fi 7. Drone yang dipakai untuk PZ13 pakai CPU Snapdragon X Plus X1P42 dengan clock 3,4 GHz dan NPU-nya itu 45 TOPS karena sudah ada Copilot plus PC. Jadi itu syarat utama ya. Dan memorinya sendiri itu 16 GB LPDDR5X, storage-nya itu nggak pelit sama sekali, 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0. Dengan spek kayak gini memang sih nggak bisa diharapkan banget, kenceng banget gitu kayak editing Premiere dengan banyak layer. Cuman kalau Photoshop atau CapCut itu sih pasti lancar-lancar aja di tablet ini. Nah, sedangkan PX13 ini sih kenceng parah. Nggak bisa dibandingkan sama tablet ini. CPU-nya menggunakan AMD Ryzen AI 365HX. Ini nih ngeluarin performa yang cukup strong. Ya simpelnya kayak CPU laptop gaming mid to high. Terus ditandemi juga dengan Nvidia GeForce RTX 4050 yang support aplikasi editing makin kenceng lagi. RAM sendiri 24 GB LPDDR5X dengan clock speed-nya itu yang kenceng di 84
848 mega transfer per second. Dan untuk storage-nya 1 TB NVMe SSD buat bantu multitasking di laptop ini makin cakep lagi. Kesimpulannya sih dari hands-on gua saat ini, laptop ini punya positioning yang cakep banget buat laptop content creator. Kalau bosan dengan laptop gaming dan fokusnya cuman untuk content creation aja sih, dua laptop ini mungkin jadi pilihan yang cukup cakep karena kompetitornya belum ada yang seniat dua ini. Harganya sendiri Asus ProArt PX13 HN730W itu di harga Rp31.999.000. Sedangkan Asus ProArt PZ13 HT5306 ini harganya Rp25.999.000. Kalau dibilang overpriced sih menurut gua nggak terlalu overpriced. Karena harganya itu mirip-mirip laptop gaming. Tapi fitur untuk bidang profesional yang hadir di laptop ini buat laptop ini sih jadi worth it untuk para content creator. Nah menurut kalian sejauh ini hands-on untuk dua laptop ini gimana? Apakah ada software-software yang harus dites atau benchmark yang harus dites? Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.